Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Akadika. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar jenis-jenis daripada lensa. Jadi, beberapa orang, terutama yang masih awam soal kamera, akan bingung menentukan jenis-jenis dari lensa. Nah, lensa itu sendiri digunakan tentunya untuk menunjang performa daripada kamera kita. Nah, ibarat manusia, lensa itu bagaikan mata. Kalau misalnya mata kita rabun atau mata kita tidak bagus, tentu penglihatan kita juga tidak bagus. Begitupun dengan kamera, kalau dia dimatkan dengan lensa yang bagus, maka hasil fotonya atau hasil videonya juga akan bagus. Jadi, di sini aku akan menyampaikan jenis-jenis lensa yang biasa digunakan oleh kamera DSLR ataupun mirrorless. Kita mulai dari lensa yang pertama, yaitu adalah lensa kit. Lensa yang biasanya kamu dapatkan kalau kamu membeli kamera. Contohnya seperti ini. Ya, ini dia lensa kit. Lensa yang biasa kamu dapatkan kalau kamu beli kamera mirrorless ataupun DSLR. Jadi, lensa ini punya range 18-55 atau biasanya juga dengan paketan 18-45 atau mungkin ada yang 15-45. Jadi, lensa ini adalah lensa yang standar digunakan pabrikan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan hasil atau kualitas daripada lensa ini? Ya, karena ini adalah lensa kit, kamu tidak bisa berharap terlalu banyak dengan lensa ini. Artinya, kamu hanya bisa mendapatkan hasil foto dan video yang standar. Tapi banyak sekali orang yang bertanya dan tidak mengerti, bahkan berharap lebih dari lensa standar ini. Ada yang bilang, bisa nggak lensa standar ini menghasilkan foto yang bokeh atau yang ngeblur, atau video yang bokeh atau yang ngeblur? Jawabannya tidak bisa. Karena kenapa? Karena lensa ini hanya memiliki diafragma yang kecil atau F-nya hanya 3,5. Pertanyaannya, apa itu diafragma? Nah, nanti aku akan jelaskan apa itu diafragma. Kita lanjut ke lensa yang kedua. Oke, lensa yang kedua adalah lensa wide. Nah, apa itu lensa wide dan seperti apa rupanya? Seperti ini lensa wide. Oke, jadi ini dah lensa wide. Di sini aku punya Tokina 11-16 mm. Ini for Canon karena kebetulan aku adalah usernya Canon. Jadi kebanyakan lensa aku adalah lensa untuk kamera jenis Canon. Nah, jadi lensa ini range-nya 11 sampai dengan 16 mm. Kalau tadi untuk lensa standar itu umumnya adalah 15 sampai 45 atau 18-55. Nah, lensa wide itu 11 sampai 16 mm. Artinya, lensa wide ini adalah lensa yang lebar. Jadi bisa mengambil objek yang sangat luas. Bahkan di ruangan yang sempit sekalipun, objek akan terlihat lebih luas. Biasanya lensa wide ini digunakan untuk mengambil foto pemandangan. Jadi ketika kamu menemukan objek pemandangan atau ingin memfoto satu bentuk bangunan, kamu akan mendapatkan frame yang lebih luas daripada lensa standar. Oke, kita lanjut ke lensa yang ketiga. Lensa yang ketiga adalah lensa zoom. Nah, seperti apa lensa zoom? Seperti ini. Oke, ini dia lensa zoom. Ini adalah lensa Canon EFS 18 135 mm. Jadi apa itu lensa zoom? Lensa zoom adalah penggabungan daripada 3 lensa. Lensa standar, lensa tele, dan juga lensa wide. Jadi dengan lensa ini kamu bisa mengambil objek yang luas dan juga objek yang jauh karena range-nya 18 sampai 135 mili. Nah, jadi di 18 mili kamu bisa mengambil objek yang cukup luas. Misalnya di dalam ruangan kamu bisa motret dengan kondisi yang cukup sempit. Nah, sementara di posisi 135 mili kamu bisa mengambil objek yang cukup jauh dari lokasi kamu berdiri. Misalnya sekitar 5 meter kamu bisa zoom sampai mendapatkan objek itu dengan bagus dan tepat. Oke, kita lanjut ke lensa yang berikutnya. Lensa berikutnya adalah lensa tele. Seperti apa lensa tele? Seperti ini. Ya, ini dia lensa tele yang sangat besar dan panjang. Jadi, lensa tele itu berbeda dengan lensa zoom. Mungkin beberapa orang bilang, wah itu lensanya tele gitu ya, karena kayak tadi bisa ngezoom jauh. Tapi itu sebenarnya berbeda. Karena lensa tele itu harus range-nya di atas 70 mili. Jadi 70 mili sampai seterusnya. Ada yang mungkin 200 mili, ada yang 500 mili, 1000 sampai seterusnya. Itu namanya lensa tele. Tapi kalau lensa zoom, ya dia harus memenuhi 3 kategori tadi. Dia bisa dipakai untuk lensa wide, kemudian juga dia bisa dipakai untuk lensa zoom. Makanya tadi yang 18, 135 atau 24, 105. Nah, itu ada lensa yang tipe-tipe seperti itu. Oke, balik lagi ke lensa tele tadi. Sebenarnya apa fungsi dari lensa tele? Nah, lensa tele ini biasa digunakan untuk memotret objek atau mengambil gambar yang jauh, lebih jauh daripada lensa zoom tadi. Ya, mungkin kamu bisa lihat kalau misalnya di pertandingan sepak bola, nah itu rata-rata orang menggunakan lensa tele. Kemudian MotoGP, kemudian F1. Pokoknya objek-objek bergerak yang
jauh daripada posisi kita berdiri, nah itu harus menggunakan lensa tele untuk bisa menangkap objek tersebut. Oke, lensa berikutnya adalah lensa fix ya, atau lensa prime. Nah, ini lensa yang paling banyak digunakan orang karena memang punya hasil yang sangat bagus. Di sini aku sudah punya lensa 20 mm. Tidak ada range-nya ya. Kalau tadi kan ada 70-200 yang seperti lensa tele yang aku punya. Kemudian ada 18-135 dan yang ini hanya 20 mm. Seperti apa lensanya? Seperti ini. Oke, ini dia lensa 20 mm. Seperti ini, kecil tapi ya menggigit ya. Jadi apa sih sebenarnya kelebihan daripada lensa prime atau lensa fix? Jadi karena dia punya range fokal yang tetap atau tidak bergeser, nah dia biasanya dilengkapi dengan diafragma yang jauh lebih besar daripada lensa-lensa yang lain. Oke, balik lagi ke diafragma. Dari tadi kita sudah bercerita gitu ya soal diafragma. Tadi juga di awal video sudah menyenggol diafragma. Nah, pertanyaannya apa itu diafragma? Diafragma ini adalah bukaan lensa atau bagaimana lensa itu menyerap ya, menerima cahaya dari luar, kemudian diterima masuk ke dalam. Itu ada diafragma yang menentukan seberapa banyak cahaya bisa masuk ke dalam kamera. Nah, pertanyaannya adalah diafragma ini seperti apa? Jadi diafragma ini kalau misalnya kamu punya lensa, itu biasanya ada kode F pada lensa kamu. Biasanya seperti ini, 20 mili f1 f2,8 ya, salah. Atau ada lensa f3,5 atau ada lensa f4,0 atau ada lensa f1,2. Nah, itu diafragmanya, itu kode diafragmanya. Jadi diafragma inilah yang menentukan ya seberapa fokus suatu objek ditangkap oleh kamera. Nah, itulah yang bisa dibilang ya mungkin kamu mau cari bokeh atau ngeblur di belakang objek kamu. Nah, kamu harus punya lensa yang punya diafragma yang cukup besar. Nah, jadi banyak orang juga yang salah mengartikan diafragma. Misalnya di lensa ini f-nya 2,8. Ada yang bilang f-nya kecil 2,8, sementara pada lensa yang f-nya 4,0 atau f-nya 7,8 ke atas itu dibilang besar. Padahal itu terbalik. Sebenarnya diafragma itu semakin kecil angkanya, berarti diafragmanya semakin besar atau semakin luas dia membuka lensanya untuk menerima cahaya. Jadi dengan menggunakan lensa yang punya diafragma yang besar, kamu akan punya kualitas gambar yang jauh lebih baik. Contohnya, kamu ingin foto atau mengambil video di tempat yang minim cahaya. Nah, jadi dengan diafragma yang besar atau f-nya 2,8 atau f-nya 2,5, 2,2 atau 2,0, itu akan menghasilkan gambar yang jauh lebih terang. Karena kenapa? Karena lensa itu membuka space yang luas untuk cahaya bisa masuk dan bisa diterima ke dalam lensa. Tapi semakin kecil diafragmanya atau f-nya semakin ke atas, semakin 4 atau f5, f8, itu kan diafragmanya semakin kecil, otomatis cahaya yang masuk juga semakin berkurang dan akan menyebabkan gambar kamu menjadi lebih gelap. Nah, kalau misalnya diafragma besar yang bukaannya besar itu berfungsi dengan baik di suasana atau di lokasi yang minim cahaya, dengan diafragma yang kecil atau f-nya mungkin di atas 4 ya, kemudian kamu mungkin pakai f8 atau seterusnya. Nah, itu sangat bermanfaat untuk kamu foto di luar ruangan atau mungkin kamu ingin foto landscape. Nah, untuk memfoto pemandangan kamu tidak bisa menggunakan f yang besar atau f2,8, f2,0 karena fotonya tentu tidak akan fokus. Fotonya hanya bisa fokus pada satu objek saja, tetapi tidak bisa mengambil objek yang luas seperti gunung, pemandangan, dan juga laut. Oleh karena itu, rata-rata para landscaper ya, orang-orang yang mencari landscape atau orang yang hobi foto pemandangan atau gedung, dia akan menggunakan diafragma yang kecil. Dia ambil di f8 ke atas gitu ya. Karena kenapa? Dengan menggunakan diafragma yang kecil, tentu semua detail daripada bangunan atau pemandangan itu akan terlihat. Berbeda halnya dengan kalau kamu menggunakan diafragma yang kecil. Karena kenapa? Karena hanya akan fokus pada satu objek saja, sementara yang lain ngeblur. Lensa berikutnya adalah lensa fisheye. Nah, ini lensa yang banyak sekali digunakan, terutama pada action cam. Itu rata-rata lensanya seperti fisheye. Kenapa dibilang fisheye ya? Karena seperti mata ikan, bulat gitu ya, sehingga hasil foto atau gambar yang dihasilkan oleh lensa ini adalah cekung. Kalau kamu pernah melihat foto-foto yang cekung, itu adalah menggunakan lensa dari fisheye. Seperti apa lensanya? Seperti ini.
Oke, ini dia lensa fisheye. Di sini aku punya lensa merek Samyang 8 mm. Nah, ini sebenarnya kategorinya lensa fix. Karena kenapa? Karena ya hanya 8 mm, tidak ada tulisannya. Tapi ada beberapa brand seperti Canon itu ada range-nya 8, 15 atau berapa gitu ya. Pokoknya intinya dia bisa disesuaikan zoom dan zoom in zoom outnya gitu. Nah, berikutnya lensa fisheye ini juga ada lensa yang autofocus dan yang manual. Kebetulan yang aku punya ini sistemnya manual. Samyang itu sistemnya manual. Jadi untuk mencari fokus itu kamu harus men-installnya secara manual. Tapi kalau kamu punya budget lebih, kamu bisa beli yang Canon karena sudah autofocus dan pastinya lebih nyaman. Oke, itu dia tadi sudah ada beberapa lensa yang aku perkenalkan. Tapi masih ada jenis lensa yang lain seperti lensa makro dan lensa parfokal. Jadi untuk dua jenis lensa ini kamu mungkin bisa cari referensinya di sumber-sumber yang lain. Intinya adalah lensa makro itu biasa digunakan untuk objek-objek kecil ya, seperti foto serangga gitu ya, dan foto-foto yang pokoknya sangat kecil gitu. Biasanya ini disukai sama pecinta foto-foto makro yang suka mencari objek-objek serangga ataupun benda-benda yang kecil. Oke, jadi itu dia pembahasan dari beberapa jenis lensa. Tadi kamu sudah aku perkenalkan dengan lensa kit, kemudian ada lensa wide, ada lensa prime, lensa fix gitu ya, ada lensa zoom, ada lensa tele, dan ada lensa fisheye. Ada 6 jenis lensa yang sudah aku perkenalkan ke kamu, dan mudah-mudahan setelah ini kamu bisa memahami jenis-jenis dari lensa. Untuk pengembangan lebih lanjut mungkin kamu bisa coba baca-baca beberapa artikel yang juga sudah menjelaskan bagaimana tipikal-tipikal daripada lensa. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kamu, pasti masih ada yang penasaran hasilnya seperti apa menggunakan lensa-lensa ini. Berikut ini ada video yang aku ambil menggunakan 6 lensa tadi. Oke, bagaimana kamu sudah bisa membandingkan hasil-hasil foto atau hasil-hasil video ya dari 6 tipe lensa yang tadi sudah aku perkenalkan. Mudah-mudahan setelah ini kamu bisa memutuskan lensa mana yang ingin kamu beli. Jadi, sepertinya sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, kemudian subscribe karena gratis, dan juga share video ini kalau kamu suka. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.